Mungkin langsung kita sambung saja ke pemateri yang ketiga, Mbak Sartika dengan judul besar kontribusi intelektual Fatayat NU dalam pembangunan masyarakat. Kami haturkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Mustasyar PCNU Tunisia serta jajarannya, kemudian Dewan Syuriah PCNU Tunisia serta jajarannya, yang kami hormati juga para pemateri 1 dengan pemateri 2 yang sudah membawakan materi yang sangat luar biasa. Kemudian tak lupa juga kekuatan PBF kita serta jajarannya, dan para hadirin, para Nahdien dan Nahdiat yang kelihatannya sudah pada ngantuk. Oke, langsung saja ya. Ke kontribusi Fatayat ke kontribusi Fatayat NU. Sebenarnya Fatayat NU sendiri itu sudah mengejawantahkan visi misi ini ya, yang termaktub di dalam sini, yaitu spirit intelektualisme dan keulamaan, kemudian hikmah untuk bangsa dan negara. Kemudian khususnya lagi Fatayat NU Tunisia itu sudah hadir dalam panggung dunia. Mengejawantahkannya dilihat dari mana? Dilihat dari sejarah berdirinya Fatayat NU, kemudian tujuan dibentuknya Fatayat NU itu untuk apa? Dilihat dari sejarah berdirinya Fatayat NU itu diusungkan oleh tiga Serikandi dari Surabaya yang merasa kita para pemudi, para Nahdiyas itu butuh mandiri. Untuk apa? Untuk berkecimpung dalam mengurus organisasi, kemudian bagaimana berperan di dalam masyarakat. Dari kesadaran itu, mereka yang sudah aktif dalam muslimat sebelumnya sudah berdiri mengusungkan adanya Fatayat. Akan tetapi pada tahun 1938. Tetapi tentu saja usulan tersebut tidak langsung diterima, pro kontra dan lain sebagainya. Akhirnya disahkanlah pada tahun 1950, diresmikan, dan Fatayat NU menjadi badan otonom PCI-NU. Ya, setelah menjadi badan otonom sampai sekarang ini sudah memakan waktu hampir 74 tahun. Lalu apa sih kontribusi Fatayat NU ini? Ya gitu. Apa kontribusinya di dalam masyarakat? Apakah ada? Jawab Fatayat. Fayat katanya. Fayat. Sebenarnya untuk kontribusinya sendiri secara umum kita bisa menggambarkannya dalam satu aja, yaitu apa? Memberdayakan perempuan. Kenapa perempuan butuh diberdayakan gitu? Karena statement masyarakat bukan lebih apa ya? Kita itu dulu adatnya kedudukan perempuan itu menjadi second class, kelas kedua setelah laki-laki. Laki-laki dulu, perempuan. Pendapat laki-laki dulu diterima, baru perempuan. Dulu. Adapun kalau sekarang, ketika kita masih merasakan bahwa kita second class, berarti patut dipertanyakan. Itu ibaratnya ada yang bilang karena second class itu, jadi perempuan pada saat itu dimarginalkan, dipinggirkan. Makanya ada usaha-usaha untuk bagaimana agar kita terlihat, bagaimana agar kita dianggap itu. Hadirlah Fatayat. Nah, sekarang kita sudah gabung di Fatayat, kita merasakan saat ini apakah memang benar kita masih dipinggirkan? Itu adalah pertanyaan yang patut kita kritisi. Karena pada dasarnya kita di sini di Tunisia itu sendiri selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan panggung, selalu memberikan apresiasi kepada para perempuan. Kalau kita masih merasa bahwa kita di second class, berarti ada yang salah dari diri kita. Nah, makanya kata cendekiawan Indonesia mengatakan bahwasanya sepatutnya peran perempuan itu bisa lebih besar ikut andil
andil dalam segala hal dan ikut andil dalam segala aspek. Hanya saja kita butuh untuk dibimbing, kita butuh untuk diwadahi. Setelah diwadahi, lalu kita akan memberikan kontribusi. Nah, kontribusinya itu pemberdayaan perempuan. Di sini bisa dikonklusikan, bisa disimpulkan bahwasanya pemberdayaan perempuan itu ada 9 macam. Yang pertama adalah better education. Dengan better education itu kita tidak hanya memformalkan pendidikan, tetapi bagaimana menjadikan karakter perempuan itu berdaya dan mandiri dengan motivasi, saling memotivasi, saling mendorong dan memberikan itu better education. Kemudian yang kedua setelah better education adalah better action. Maksudnya better access. Setelah adanya better education, kita butuh untuk diberikan sebuah akses. Akses untuk apa? Ketika kita mengatakan bahwa pendidikan itu penting, kita mengatakan bahwasanya fikih wanita itu penting, kita mengatakan bahwasanya kajian literasi itu penting, kita butuh untuk menghadirkan aksesnya dengan apa? Dengan webinar, seminar, keilmuan, bedah buku dan lain sebagainya. Dan kedua hal ini diharapkan semoga kedepannya kita Fatayat, khususnya Fatayat NU Tunisia yang bisa tampil di panggung dunia ini mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi. Ya, kemudian itu setelah adanya dari better education, kemudian better action, setelah itu akan nyata. Kontribusi kita di dalam masyarakat akan lebih peka lagi. Kita dituntut untuk lebih peka lagi apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar kita. Contohnya, kontribusi Fatayat di Indonesia di daerah Jambi, yang aku baca Jambi, Lampung, itu ketika melihat masyarakatnya ada banyak sekali yang tidak bisa baca, mereka berkreasi, berinovasi, dan memiliki ide untuk membuat sekolah bagi orang-orang yang belum bisa baca. Itu adalah action, itu adalah kontribusi nyata. Nah, di Tunisia itu sendiri, Fatayat bisa, ketika kita peka, misal, banyak teman-teman yang belum bisa baca kitab. Kenapa belum bisa baca kitab? Ayo kita wadahi dengan kajian membaca kitab, misal. Itu adalah kontribusi yang bisa kita hadirkan ketika kita itu peka terhadap problematika masyarakat. Nah, untuk dari segi pendidikan itu sudah jelas ya, kita bisa ini. Dari segi ekonomi, banyak sekali Fatayat di Indonesia yang berusaha untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Misalkan melihat banyak sampah, kita akan salah satunya itu Fatayat di Bogor, dia mengadakan bank sampah dengan memfilter sampah-sampah mana yang bisa didaur ulang, kemudian dikreasi menjadi tas dan lain sebagainya. Hasilnya itu bisa dipamerkan dan bisa menjadi income untuk Fatayat itu sendiri. Nah, semua program, kalau saya lihat sendiri ya, semua programnya itu tercetus dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi kembali lagi kita dituntut untuk peka apa permasalahan yang Fatayat PCI Tunisia ini hadapi, gitu. Kemudian untuk kedepannya ya semoga ketua Fatayat dan anggotanya bisa terus memberikan inspirasi-inspirasi yang lebih memotivasi lagi. Mungkin kesimpulannya bisa disimpulkan langsung ya. Sebenarnya perempuan itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Jadi kita jangan rendah diri, rendah hati. Mari kita saling memotivasi, mari kita saling mendorong. Karena ya tidak ada lagi second class. Kita semua dalam first class gitu ya. Bagi yang
masa masih second class, yuk aja. Yuk merapat di first class. Nah, kemudian saya akan tutup materi ini dengan kutipan dari Joseph Clauser mengatakan bahwasanya the social position of woman in any land is the influence of the country cultural state. Yang artinya kedudukan wanita itu membuktikan status negara tersebut. Jadi kita para perempuan Indonesia, mari kita buktikan bahwasanya Indonesia itu layak menjadi negara yang berbudaya baik dan bisa menyongsong negara emas nanti di 2045 insya Allah. Dan mungkin kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.